Nah, di sini saya sedikit akan mencoba memaparkan sedikit panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru, Bapak Ibu. Nah, pastikan sekarang nih Bapak Ibu sambil kita Zoom, sambil dibuka dua tab, sambil Zoom dan juga sambil buka PMM-nya Bapak Ibu. Lewat komputer bisa, lewat HP juga bisa. Pastikan Bapak Ibu ya, pastikan PMM-nya sudah update di versi terbaru, versi 1.47 agar fitur pengelolaan kinerjanya bisa muncul pada PMM Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini tadi sudah dibahas Bapak Ibu di awal oleh Bapak Kepala Kantor BKN dan juga Bapak Kepala Balai pada tanggal 19 Desember, Ibu Dirjen dan juga Bapak Kepala PLT Kepala BKN sudah merilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMN. Seperti itu pada tanggal 19 Desember. Dan juga yang menjadi dasar salah satunya yaitu Perdirjen nomor 7607 tahun 2023. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi, bisa dibaca lagi per dirjennya seperti itu. Kita berliterasi bersama. Nah, di sini Bapak Ibu, silahkan mungkin tadi sambil dibuka-buka PMM-nya, ini pasti ketika Bapak Ibu nanti akan saya demokan juga bagaimana pemilihannya, tampilannya seperti apa. Nah, ini saya sedikit paparkan sedikit tentang teorinya dulu ya Bapak Ibu ya. Yang pasti ini adalah periode pertama untuk siklus pertama untuk periode Jan-Jun 1 Januari hingga Juni seperti itu Bapak Ibu. Nah, pengelolaan kinerja ini adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Tadi sudah dibahas sebelumnya pada materi substansi. Saya sedikit-sedikit saja ya. Nah, pada perencanaan ini yang harus kita fokuskan dulu Bapak Ibu. Di sini harus Bapak Ibu sudah mulai melakukan perencanaan. Perencanaan ini sudah dilakukan, bisa dilakukan pada tanggal 1 Januari hingga 31 Januari. Silakan mulai Bapak Ibu mulai nanti setelah Zoom atau pas mulai sekarang juga bisa. Nanti dibuka PMM-nya, mulai perencanaan di PMM, perencanaan SKP di PMM. Nah, pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Jadi, capaian rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu itu sudah terintegrasi di PMM Bapak Ibu. Nanti akan ada rekomendasi yang Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan sebelumnya komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, itu silakan Bapak Ibu bisa memilih rekomendasi itu salah satu mungkin indikator apa yang belum yang masih merah atau kayak masih kuning seperti itu. Nanti di tahap pelaksanaan kepala sekolah akan melakukan observasi kelas yang sudah dibahas tadi. Pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem kinerjanya. Nah, untuk sasaran pengguna sendiri, yang pertama kita khususkan untuk guru ASN. Mulai bulan Januari, silakan guru ASN dapat mengisi perencanaan kinerja melalui PMM. Dan juga kepala sekolah, ini kepala sekolah yang berlaku sebagai atasan, beliau bertugas selain untuk menyusun menyusun perencanaan kinerja, beliau juga sebagai menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi dari kepala sekolah. Kalau guru non-ASN, bagi yang sudah memiliki belajar ID, silahkan dapat menggunakan fitur pengelolaan kinerja ini. Bagi yang sudah memiliki belajar ID ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk kepala sekolah ini baru bisa dilaksanakan penyusunan SKP-nya pada tanggal 15 Januari 2024. Kalau untuk guru ASN ini termasuk PNS dan P3K ya Bapak Ibu ya, mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Januari 2024. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mengklik fitur pengelolaan kinerja, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita masuk di perencanaan kinerjanya ya Bapak Ibu ya. Ketika sudah ini Bapak Ibu akan muncul fitur seperti ini. Mulai perencanaan kinerja Bapak Ibu langsung klik mulai. Nah, kita klik mulai. Nah, di sini di bawah juga sudah ada alur lini masanya. Mulai dari Januari itu perencanaan guru dan persetujuan atasan. Februari itu persiapan observasi kelas, Maret itu periode observasi kelas, April Mei pelaksanaan tindak lanjut, dan Juni itu refleksi penilaian dan penentuan predikat hasil. Nah,
ketika sudah mulai, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Cek data diri, Bapak Ibu. Nah, apakah data sudah sesuai? Jika memang belum sesuai, silakan update Dapodiknya. Seperti itu kan data PMM adalah data dari Dapodik. Pastikan, Bapak Ibu, silakan update Dapodiknya ya, jika ada yang tidak sesuai. Nah, jika sudah lanjut. Nah, untuk perencanaan kerja ini, nanti pada tahap perencanaan, nanti sudah ada rekomendasi dari PMM itu yang terintegrasi dengan rapor pendidikan Bapak Ibu sendiri di sekolah. Seperti apa rapor pendidikannya, indikator-indikator mana yang masih belum tercapai, masih merah atau masih kuning, silahkan dipilih salah satu indikator saja yang akan ditingkatkan pada pada perencanaan SKP. Nah, rapor pendidikan nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, nanti diklik. Nah, nanti silahkan manajemen yang mana, dimensi yang mana, nanti yang kurang, silahkan dipilih seperti itu. Nah, di sini lihat indikator lainnya, nanti bisa dilihat indikator lainnya. Nanti setelah ini saya praktekkan Bapak Ibu seperti apa. Nah, di perencanaan kinerja, jika sudah pilih, nanti Bapak Ibu langsung klik ke pengembangan kompetensinya seperti apa. Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Kepala tadi, dalam pengembangan kompetensi, Bapak Ibu akan mengisi rencana hasil kerja atau yang disingkat itu RHK. Dalam pengisian RHK tadi sudah disebutkan minimal ada 32 poin dan maksimal 128 poin dalam satu semester dengan ketentuan apa-apa saja. Kalau untuk 8 poin, kemudian 6 poin itu apa-apa saja RHK-nya, nanti bisa dilihat lagi pada tadi sudah dijelaskan pada pada materi substansi seperti itu. Kemudian untuk target kuantitasnya silahkan diklik. Silahkan Bapak Ibu, sekiranya Bapak Ibu silahkan didiskusikan dengan atasan, dalam hal ini kalau guru ya kepala sekolah seperti itu. Halo, halo Bu Nanti untuk Aprilia. didukungnya berbeda-beda ya. Halo Mohon Bu. izin Bapak Ibu, ini kita materi dulu, nanti setelah ini kita ada sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Baik, saya lanjut dulu. Nanti Bapak Ibu di sini akan bisa menghapus juga RHK-nya jika memang dirasa tidak sesuai seperti itu. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu setelah sudah memilih rencana hasil kerjanya, Bapak Ibu bisa lanjut ke tugas tambahan. Tugas tambahan ini Halo, opsional halo. ya Bapak Ibu ya. Tugas tambahan ini opsional jika Bapak Ibu mendapat tugas tambahan seperti sebagai kepala laboratorium ataukah wakil Kepsek. Nah, itu bisa ditambahkan di sini. Nanti ada pilihannya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengakses fitur pengelolaan kinerja ini pasti sudah tahu, oh ternyata ini fiturnya, ternyata ini pilihannya seperti itu. Nah, di situ. Nah, kemudian ketika tugas tambahan ini kan opsional, jika memang tidak ada tugas tambahan yang dibebankan, yang tidak ada berarti langsung saja lanjut ke menu ketiga ke perilaku kerja. Perilaku kerja tadi juga sudah dijelaskan indikator dan perwujudan perilakunya seperti apa yang ingin difokuskan pada tahun ini. Guru mengalami kebutuhan murid yang lagi berusaha memenuhinya seperti itu. Nah, di sini setelah tadi lanjut di perilaku kerja, nanti akan langsung di tahap kelima, Bapak Ibu, tahap ke rangkuman. Nah, rangkuman ini akan muncul rangkuman Bapak Ibu mulai dari pengembangan kompetensi RHK yang dipilih, tugas tambahan yang telah dipilih juga perilaku kinerja. Silakan dilihat apakah sudah oke. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu klik lanjut ajukan. Untuk lanjut ajukan ini nanti SKP Bapak Ibu akan masuk ke akunnya Kepsek Bapak Ibu untuk dilakukan persetujuan. Seperti itu. Nah, nanti jika sudah nanti akan muncul notifikasi seperti ini, menunggu persetujuan atasan. Nanti silakan cek berkala jika sudah ajukan, apakah bisa nanti komunikasikan dengan kepala sekolah untuk melakukan persetujuan. Nah, di sini untuk yang nomor 2 Bapak Ibu untuk menyepakati rencana kinerja ini kita lihat dari akun kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini masih akun guru. Perencanaan kinerja Anda sudah setuju atasan. Dalam hal ini jika sudah disetujui atasan maka akan muncul seperti ini. Kita cek dulu Bapak Ibu, apakah ada perubahan, apakah ada penyesuaian dari atasannya. Seperti itu. Jika Bapak Kepala sekolah mempunyai wewenang untuk menyesuaikan rencana RHK dari Bapak Ibu agar sesuai dengan kondisi dari satuan pendidikan dari Bapak Ibu seperti apa. Kalau memang ada penyesuaian, nanti akan muncul fitur seperti ini. Ada penyesuaian dari atasan yang bertanda hijau seperti ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Nah,
seperti itu. Kasih kerja tambahan jika memang silakan Bapak Ibu nanti dicek jika ada penyesuaian dari atasan nanti akan muncul notis silakan dicek. Nah, jika sudah semua nanti Bapak Ibu klik sepakati jika sudah ya, jika sudah nanti. Tapi jika memang ada hal yang dikiranya eh, tidak ada hal yang kurang berkenan, nanti bisa dikomunikasikan kembali dengan kepala sekolah. Yang menjadi informasi kita bersama, jika SKP Bapak Ibu itu sudah diajukan ke atasan, Bapak Ibu itu tidak bisa mengubahnya, kecuali kepala sekolah yang bisa mengubahnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam pelaksanaan kinerja, karena ini kita fokusnya bukan berarti ini tidak penting, tapi ini kita fokuskan dulu. Bapak Ibu silahkan melakukan perencanaan kinerja itu hingga tanggal 31 Januari. Ini saya paparkan sedikit tentang pelaksanaan kinerja seperti apa. Tadi sudah dijelaskan pelaksanaan kinerja ini mulai dari cek langkah observasinya di sini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Nanti Bapak Ibu harus perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Tidak bisa melangkah ke selanjutnya apabila belum selesai di langkah sebelumnya. Jadi nanti langkah selanjutnya itu masih terkunci. Nah, di sini fitur persiapan di sini Bapak Ibu. Berikut merupakan formulir diskusi persiapan. Anda perlu mengisi poin-poin poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan apa saja. Seperti nantinya dicentang, apakah saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini diskusikan dulu dengan atasan ya untuk pelaksanaan observasinya itu tanggal berapa. Kiranya mungkin kan kepala sekolahnya mempunyai kegiatan yang lain atau agenda yang lain. Nanti silakan untuk observasi kelas bisa dilaksanakan dengan siapa, silakan. Atau mungkin kalau memang gurunya banyak, di awal penyusunan SKP bisa bareng-bareng. Kemudian untuk observasi kelasnya kita bisa Bapak Ibu dengan kepala sekolah bisa jadwalkan di tanggal berapa untuk guru A, guru B seperti itu dan selanjutnya. Nah, dokumen RPP modul ajar perangkat asesmen ini silahkan Bapak Ibu pasti sangat familiar untuk hal tersebut dan pastikan yang diupload adalah PDF maksimal 10 MB. Jika lebih maka silahkan sudah banyak fitur di online untuk mengubah ukuran dari PDF tersebut. Jika sudah nanti klik kumpulkan. Nah, jika sudah nanti di sini akan langsung di tahapan kedua akan terbuka kuncinya yaitu menunggu atasan melakukan observasi nanti di sini. Cek rincian dan dokumen terdiri. Nah, nanti akan muncul rencana observasinya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, diskusi tindak lanjut observasi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu cek hasil penilaian observasi dilakukan dengan efektif. Nanti ini adalah akun KS yang akan melakukan penilaiannya. Seperti itu. Nah, itu formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas, tantangannya seperti apa. Ini refleksi dari guru tersebut. Nah, di sini juga tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran Anda. Ini seperti refleksi dari Bapak Ibu sendiri. Nah, kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMR? Periode tindak lanjutnya silahkan diisi di sini Bapak Ibu. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, di sini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pilih. Dia akan muncul seperti ini. Anda juga dapat mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana belajar lain. Jika sudah, nanti klik kumpulkan. Atau Bapak Ibu mungkin ada belum srek nih, ada yang masih perlu dibenahi, nanti silakan simpan draft dulu sebelum dikumpulkan. Nah, ini refleksi tindak lanjut observasi kelas. Nanti di bagian tindak lanjut observasi, silakan klik kumpulkan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Ya, tantangan seperti apa? Ini pas nanti waktu tahap tindak lanjut observasi kelas ya Bapak Ibu ya, refleksi hasil tersebut. Nah, nanti ini masih di periode bulan Mei, seperti itu. Di bulan Mei maksud saya. Periodenya pada siklus 1, Januari, Juni. Nah, di sini.
Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selamat, pelaksanaan observasi kelas sudah selesai ditandai dengan angka menunjukkan 100%. Selanjutnya Anda perlu mengumpulkan dokumen. Nah, dokumennya sudah dijelaskan tadi juga, seperti bukti dukung berbeda-beda terkandung dari RHK yang sudah disetujui tadi berupa apa. Itu. Nah, kumpulkan. Di sini nanti ada sertifikat kah? Seperti contoh tadi RHK-nya yang dipilih adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru atau kepala sekolah pengawas sekolah 8 poin. Nah, ini sertifikatnya di sini ya Bapak Ibu. Ini menjadi konsen adalah nanti yang harus dikumpulkan ini adalah sertifikat di tahun berjalan. Mungkin Bapak Ibu ini di periode pengumpulan ini ya Bapak Ibu ya. Ini ketika mungkin Bapak Ibu di tahun 2023 memperoleh sertifikat yang banyak, tapi itu tidak bisa digunakan. Hanya nanti digunakan sertifikat di tahun berjalan, tahun 2024. Nah, di sini cara unggah bukti dokumennya dilihat dari unggah dari laptop atau komputer atau ambil dari bukti karyanya. Seperti itu. Bukti karya dari PMM. Nah, di sini nanti Apa tuh? bisa Bapak Ibu bisa cek atau edit apabila ingin mengganti dokumen. Nah, jika sudah dikumpulkan, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, Bapak Ibu, sudah dikumpulkan. Seperti itu. Atau kalau belum dikumpulkan, akan muncul seperti ini. Klik cek untuk melihat hasil pemilihan Anda. Ini bisa dicek di fiturnya. Nah, tugas tambahan, jika memang tugas tambahannya tadi sebagai wakil kepala sekolah, ataupun kepala laboratorium, ataupun yang lainnya, nanti silahkan SK-nya dikumpulkan di sini. Seperti itu. Nah, ini FAQ, pertanyaan yang sering ditanyakan. Nanti materinya akan kami share. Nanti Bapak Ibu bisa baca-baca kembali, bisa lihat-lihat kembali FAQ-nya, dan juga kami akan juga share juga link tree-nya juga, dan juga bank pertanyaan, bank jawaban yang sudah disediakan oleh pusat, yang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dari situ. Kita berliterasi bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membaca dari materi kami yang pusat telah sediakan, juga yang sosialisasi hari ini, dan juga bank jawaban yang telah disediakan. Seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin yang mengalami kendala, mungkin PMM-nya ketika mengakses pengelolaan fitur pengelolaan kinerja, ada yang mengalami kendala, silahkan mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke saya, ke kami, mohon maaf, kami di Balai Guru Penggerak, hal apa yang mengalami bantuan di part apa. Kemudian nanti jika memang kami tidak bisa membantu, nanti silakan Bapak Ibu menghubungi Pusat Informasi PMM seperti itu, karena ada beberapa yang harus diselesaikan dari sisi teknologi dari tim teknologi Pusat PMM seperti itu. Kemudian untuk link bank jawabannya sendiri ini ada juga Bapak Ibu di bit.ly bank jawaban pengelolaan kinerja. Nanti kamu Bapak Ibu bisa di sini lihat di sini. Nah, ini di sini juga link tray-nya di sini, link tray plus pengelolaan kinerja PMM. Baik, ini saya sedikit demokan ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Saya demokan untuk akunnya sebentar. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti silahkan sambil dibuka PMM-nya di HP maupun di laptop juga bisa. Tapi kalau lebih mengeksplorasi, saya sarankan melewati perangkat laptop atau komputer karena tampilannya lebih mudah dipahami. Kalau lewat HP pun juga tidak apa-apa. Nah, nanti ketika sudah masuk dengan akun belajar ID-nya, Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul di fiturnya seperti ini. Nanti karena kemarin ini sudah saya buka akunnya, ini kan karena akun dummy, kemarin sudah coba kami buka, itu nanti akan muncul di beranda, nanti ada banyak, seperti ada refleksi kompetensi, kemudian pengelolaan kinerja, dan pelatihan mandiri, nanti silakan ada fitur pengelolaan kinerja, silakan diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan pastikan Bapak Ibu, jika belum muncul fitur pengelolaan kinerjanya, pastikan sudah menggunakan fitur terbaru, mohon maaf, versi terbaru dari platform Merdeka Mengajar dari versi 1.47. Nah, jika sudah, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu, mulai.
mulai, karena ini kemarin saya sudah coba untuk coba-coba untuk melakukan rencana kinerja. Nanti akan muncul seperti ini jika jika nanti Bapak Ibu simpan draft akan muncul lanjut rencanakan kinerja. Jika di awal nanti akan mulai seperti ini. Seperti itu. Di sini lengkap Bapak Ibu. Di sini juga ada cara menggunakan sistem ini. Sudah ada panduan, video tutorial, artikel pusat bantuan dan sebagainya. Regulasinya juga ada, Bapak Ibu. Kemudian lini masanya di sini juga tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, saya lanjut langsung ke perencanaan kinerja. Nah, ini karena ini adalah yang kami tampilkan, ini adalah yang akun dummy, akun demo. Jadi ini tidak terintegrasi ke rapor pendidikan. Jadi, tapi nanti ketika Bapak Ibu membuka akses di akun Bapak Ibu, nanti akan muncul rekomendasi rapor pendidikan di sini. Nanti akan muncul indikator mana yang masih perlu ditingkatkan. Seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu memilih satu indikator saja yang dikiranya perlu ditingkatkan pada siklus pada pertama ini. Apakah indikator penerapan disiplin positif ataukah mungkin instruksi yang adaptif. Seperti itu yang mungkin yang masih rendah ya Bapak Ibu ya, berdasarkan hasil rekomendasi capaian rapor pendidikan satuan pendidikannya Bapak Ibu. Nah, ini karena akun demo jadi tidak ada, jadi saya coba di sini Bapak Ibu saya memilih indikator penerapan disiplin positif ya. Nah, di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu, ini adalah yang Bapak Ibu pilih itu adalah 32 poin. 32 poin, maksimal 128 poin. Tapi Bapak Ibu silakan sekiranya apakah tadi ada case seperti ini Bapak Ibu, ada salah satu guru itu memilih RH-nya itu 128 poin. Nah, karena 128 poin ini kan seperti pendidikan guru penggerak, padahal beliau itu tergabung di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Seperti itu. Padahal kita belum tahu angkatan 11 ini akan berlangsungnya kapan. Karena nanti akan bukti dukunnya berupa sertifikat. Pastikan Bapak Ibu cek dan dicek, pastikan jangan asal pilih, dan juga Bapak Ibu silakan RHK-nya dipastikan yang benar-benar. Di sini nanti silakan poin-poin ini bisa dilihat di sini, nanti akan terintegrasi di sini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengeksplorasi PM Bapak Ibu sendiri. Ini karena kemarin sudah coba saya memilih RH-nya. Misalnya di sini untuk RH yang pertama ini saya pilih di sini yang di sini. Nah, ini sertifikatnya. Untuk target kuantitasnya silakan Bapak Ibu dipilih sekiranya yang Bapak Ibu mampu dijalankan di periode Januari dan Juni. Seperti itu per semester. Target kuantitasnya ini saya pilih 3 kegiatan. Nah, jadi untuk RH yang lainnya silakan disesuaikan dengan rencana yang akan Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Ini. Nah, untuk bukti dukungnya tadi sudah bisa berupa sertifikat ataupun yang lainnya sesuai dengan RH yang Bapak Ibu pilih. Nah, kalau tugas tambahannya opsional, Bapak Ibu ini saya coba pilih melalui guru tersebut diberi tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Nah, nanti bukti dukungnya berupa surat tugas maupun SK. Seperti itu. Pastikan ini jika memang tidak ada tugas tambahan, karena ini opsional, langsung lewati saja, langsung ke perilaku kerja. Nah, nanti untuk perilaku kerja, perantilan layanan ini, silakan di masing-masing aspek, Bapak Ibu pilih salah satu yang ingin Bapak Ibu prioritaskan di semester ini. Seperti itu. Nah, ini silakan. Yang diprioritaskan kira-kira apa? Nah, ini saya sudah pilih di sini. Nanti Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan yang akan Bapak Ibu prioritaskan, tingkatkan pada semester 1 ini, Bapak Ibu. Nah, ini sudah, berarti saya selesai, nanti saya lanjut ke rangkuman. Nah, jika langsung rangkuman, nanti akan muncul rangkuman seperti ini, mulai dari rencana hasil kerja yang sudah dipilih akan muncul seperti ini. Nah, nanti tambahnya muncul semua seperti ini, Bapak Ibu. Nah, aspeknya seperti apa? Jika sudah, pastikan sebelum ini pastikan Bapak Ibu sudah oke, sudah diskusi dengan atasan, langsung maaf, langsung lanjut ajukan Bapak Ibu ke atasan, ke kepala sekolah.
Nah, langsung ajukan di sini. Nah, di sini perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan. Lakukan diskusi sebelum batas waktu agar perencanaan Anda dapat segera disetujui. Persetujuan dan penyesuaian dari atasan berdasarkan diskusi atasan lalu akan menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan. Lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Seperti itu. Saya sedikit menampilkan tampilan dari akun guru ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Akun kepala sekolah maksud saya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya tampilkan akun kepala sekolahnya ya. Ini akun kepala sekolahnya nanti akan seperti ini. Ini akun kepala sekolah sebagai atasan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perencanaan guru belum selesai karena sebentar. Karena ini akun kepala sekolahnya ini adalah contoh di satuan pendidikan Bapak Ibu tuh gurunya banyak, nanti akan muncul banyak seperti ini Bapak Ibu. Tadi saya lihat dulu ya Bapak Ibu ya, tadi saya melakukan perencanaan kinerja itu di akun nomor berapa ya? Karena ini akun kepala sekolahnya ini adalah satu dan digunakan seluruh Indonesia. Akun guru nomor 49. Sebentar. Nah, berarti nanti akan muncul nama-nama gurunya seperti ini, apakah sudah disetujui atau belum. Seperti nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah mempunyai wewenang untuk menyetujui akun dari ini. Nah, di sini. Contoh nih KSPS, ini kan contoh ini kan karena ini atas nama guru A, guru KSPS Beta 49, kemudian ada leher pertama penata muda tingkat 1, 3B. Ini kita cek di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, di sini tadi kan muncul ya Bapak Ibu ya, di akun guru perlu adanya perbaikan dari atasan seperti itu. Nanti Bapak Ibu punya wewenang untuk mungkin ada rencana kinerja yang pertama, mungkin ada yang perlu difokuskan. Ternyata bukan ini yang perlu difokuskan pada satuan pendidikan Bapak Ibu. Silakan bisa diganti juga sesuai dengan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, kita contoh ini saya ubah ya, kan ini pertama si gurunya memilih meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, ternyata di sekolah itu lebih memerlukan meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru atau KS. Nah, nanti akan di sini ada muncul ada penyesuaian dari atas. Jika oke semua, berarti kita langsung ke hasil kerja tambahan. Nah, tugas tambahannya ini apa? Yang memang belum silakan apalagi seperti itu. Kalau yang belum, kalau memang ternyata beliaunya ada juga tugas tambahan yang lain dari pembina OSIS juga sebagai kepala perpusatan pendidikan hasil tambahkan di sini. Lanjut ke persetujuan di sini prioritas lain apakah yang perlu diindahkan. Bapak Ibu mempunyai wewenang untuk menyarankan untuk perilaku mana ya kalau yang di tahap perilaku kerja, perilaku mana yang perlu difokuskan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Nah, jika sudah oke semua, lanjut ke persetujuan. Nah, jika nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, rangkumannya seperti ini. Jika oke, Bapak Ibu, nanti sebelum disetujui, ini bisa disimpan draft juga jika memang belum disetujui. Nanti kalau memang sudah oke, kita lanjut setujui. Akun guru KSPS Beta 49, kita setujui gurunya. Nah, seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Setujui selengkapnya di sini. Nanti bisa dilihat. Nanti di akun gurunya akan muncul notifikasi perencanaan sudah disetujui oleh atasan dengan adanya penyesuaian dari atasan seperti ini nanti munculnya seperti ini. Baik, mungkin cukup dari saya untuk teknis tentang penggunaan fitur pengembangan kinerja di PMM. Mungkin nanti Bapak Ibu ada hal yang perlu dikonfirmasi atau yang perlu ditanyakan, saya bingung nanti bisa konfirmasi di sesi tanya jawab.